Keberhasilan BUMDes Cilebut Barat tersebut menjadi contoh pemerintah desa baik di kabupaten maupun di tingkat nasional. Terbukti dengan banyaknya pemerintah desa maupun para SKPD yang berasal dari provinsi lain yang datang untuk belajar banyak tentang pengelolaan serta penerapan usaha yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Kades Cilebut Barat Muhadi berkeinginan BUMDes ini terus berkembang, apalagi saat ini banyak kunjungan dari berbagai wilayah lain di tanah air ke Desa Cilebut Barat, khususnya untuk melihat keberhasilan BUMDes Desa Cilebut Barat dan pengolahannya. Desa Cilebut Barat ini kita manfaatkan dengan mengambil suatu peluang khususnya di sektor jasa. Kenapa? Karena di sektor jasa inilah Cilebut Barat yang memang sekarang lagi cukup bisa diandalkan untuk kegiatan badan usaha milik desa. Sehingga karena Desa Cilebut Barat ini dekat dengan stasiun kereta api Cilebut, maka kita manfaatkan lahan yang ada itu untuk penitipan motor bagi masyarakat yang memang mereka berangkat kerja ke Jakarta dan sekitarnya, yang mayoritas menggunakan kendaraan roda 2, tentunya mereka akan simpan di berbagai tempat penitipan yang ada. Akan tetapi untuk BUMDes sendiri tidak semudah yang dibayangkan oleh para pihak atau pihak lain untuk sosialisasi bagaimana BUMDes ini bisa berjalan dengan program penitipan motornya. Kami dari pemerintah Desa Cilebut Barat tentunya di berbagai kesempatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Desa Cilebut Barat, baik itu dalam sosialisasi di dalam pengajian maupun bahasa kalau orang kampung bilang ngobrol di warung gitu ya. Kita suka bertanya kalau mereka kerja di mana gitu. Mereka bilang kerja di Jakarta. Sudah berapa tahun? Ada yang 4, 5, 6, 7 tahun, ada yang 10 tahun. Selama ini kerja bawa kendaraan atau jalan kaki dari rumah. Bawa kendaraan roda 2 Pak, dari motor, pakai motor. Motornya disimpan di mana dititipinnya? Ada yang di stasiun, ada di tempat penitipan yang lain. Nah, disitulah kita memberikan gambaran kepada masyarakat kita, kenapa tidak di kantor Desa Cilebut Barat? Kalau di kantor Desa Cilebut Barat ada satu keuntungan buat kita masyarakat Cilebut Barat sendiri, karena BUMDes ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bagaimana caranya? Tentunya hasil daripada badan usaha milik desa ini dikelola oleh BUMDes, kemudian sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada, maka pengelolaannya ini akan terbagi kepada beberapa bagian, baik untuk penguatan modal usaha masyarakat, kemudian untuk kegiatan sosial, kemudian untuk kepengurusan juga barangkali karena memang suatu usaha juga harus ada yang ngurus. Ini ada beberapa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Kenapa di sini kita menekankan kepada penguatan modal usaha masyarakat? Karena memang kami pemerintah Desa Cilebut Barat merasakan gitu, banyak masyarakat Cilebut Barat yang pinjam uang ini untuk modal usaha kepada pihak yang lain, seperti misalnya bahasanya bank keliling, walaupun mereka bahasa koperasi sebetulnya masyarakat nyebutnya bank keliling. Kemudian juga ada mungkin yang pinjam ke perorangan, yang tentunya ini ada bunga yang cukup besar. Untuk kami barangkali untuk penguatan modal usaha ini mereka tentunya ada jasa sistem bagi hasil 10% dari jumlah pinjaman jasanya, dan sistem pengembaliannya itu mereka setiap 1 minggu 1 kali. Itu dari mana dana yang diberikan modal kepada mereka? Dana yang kita berikan bantuan atau pinjaman modal usaha ini bersumber dari dana penitipan motor yang dikelola oleh BUMDes sendiri. Dan sampai dengan saat ini untuk pinjaman modal usaha itu sudah lebih kurang sekitar 95 orang. 95 orang. Dan untuk pergulirannya ini yang sudah kita gulirkan sekitar 100 juta rupiah. Sejak kapan tuh Pak dimulai Pak pemberian? Kita mulai 2013, tapi 2013 akhir kita baru mulai perguliran itu sekitar bulan Desember. Harapannya apa? Tentunya masyarakat untuk pinjaman modal usaha ke pemerintah desa melalui BUMDes khususnya
mereka tidak perlu menjaminkan atau menggadaikan menyimpan surat tanahnya atau harta benda lainnya yang berharga untuk pihak mereka ke pihak kita. Kita hanya minta persyaratannya fotokopi kartu keluarganya, fotokopi KTP suami istrinya, kemudian ada surat pengantar dari RT RW yang bersangkutan. Kalau istrinya yang mau pinjam, ini suaminya harus tahu. Tapi kalau suami yang pinjam, istri pun harus tahu. Jadi kedua belah pihak akan tahu. Kenapa ini kita minta demikian? Yang namanya umur kita tidak tahu. Pada saatnya si peminjam ini meninggal, sehingga ahli warisnya akan tahu bahwa memang dia punya pinjaman. Lalu bagaimana dengan jasa yang 10%-nya? Kalau si peminjam ini meninggal dunia, maka jasa itu akan hilang. Artinya tidak perlu dibayar oleh si peminjam. Cukup pokoknya saja. Dan kalaupun waktu yang dijanjikan atau disepakati ini misal 5 bulan atau 20 minggu mereka tidak bisa bayar tepat waktu, ini bisa mundur, bisa 6 bulan, bisa 7 bulan, atau bisa 30 minggu, dan itu tetap dengan jasa yang tidak bertambah, tidak berbunga lagi, tetap 10% begitu ya. Nah, kami merasakan bahwa di sini banyak masyarakat yang pinjam modal usaha itu kepada pihak-pihak lain, yang sehingga buat kami ini tentunya menjadi satu keprihatinan, sehingga perlu diambil langkah. Biasanya masyarakat yang meminjam itu Pak, masyarakat untuk dikembangkan usaha atau masyarakat untuk dipakai mungkin ekonomi keluarga sendiri Pak? Umumnya kita kalau memberikan pinjaman itu kepada mereka yang benar-benar sedang berjalan usahanya. Seperti mungkin kalau di kampung-kampung kayak kita ini ada warung ya nasi uduk, ada gorengan, ada usaha-usaha lain yang memang tidak terlalu besar skalanya, karena kita juga belum mampu untuk memberikan pinjaman modal itu yang besar, hanya baru kisaran sampai di 3 juta. Ya kalau mereka dagang gorengan nasi uduk, uang 3 juta masa tidak cukup kan, gitu pertimbangan kita. Tentunya ke depan pengelolaan BUMDes ini selain pinjaman modal usaha untuk penguatan masyarakat dalam usaha, kita akan mengembangkan lagi suatu kegiatan, tentunya di sini penyediaan spare part motor. Kenapa kita mau ngadain penyediaan spare part motor? Karena memang di Cilebut ini kan, baik Cilebut Barat maupun Cilebut Timur, banyak anggota ojek. Ya, sekitar 300 anggota ojek ada. Mereka nanti akan kita arahkan untuk belanja barangnya di kita. Di situ. Nah, belanja barang di kita, nanti mereka bayar mungkin per hari Rp1.000 atau apa, ini untuk meringankan cicil gitu, cicil. bayar sedikit pembayarannya. Ya, memang ini rencana kita ke depan. Bahkan kalaupun ini mungkin 5-10 tahun yang akan datang, penghasilan dari BUMDes ini cukup besar, kita juga akan merencanakan semacam membuat warung desa. Warung desa ini kita menyiapkan semacam toko grosir untuk 9 bahan pokok. Sistemnya tentunya nanti kalau kita sudah ada 9 bahan pokok ini, kita tidak menunggu konsumen atau warung-warung di kampung ini datang ke kita, tapi justru kita yang turun ke lapangan, kita tanya kebutuhan mereka apa untuk usaha di perkampungan, nanti tinggal kita inventarisir, mereka akan belanja berapa, jumlah uangnya berapa yang mereka punya. Kalau mereka belanja misalnya nilainya Rp1 juta, baru punya uang 500-600 ribu rupiah, silahkan ke kita, barang kita antar, nanti mereka masih punya sisa hutang 400 ribu misalnya, mereka lunasi bertahap, dan mereka bisa belanja lagi ke kita apabila itu sudah lunas. Jadi kita sistem jemput bola ke lapangan. Kenapa? Karena uang ini kan dimanfaatkan kalau sudah sedemikian besar, andai pun nanti beberapa tahun ke depan, toh bisa untuk pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, musola, masjid, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan non fisiknya barangkali dalam bentuk kegiatan pembinaan mental, untuk pelatihan dan lain sebagainya. Ini perencanaan BUMDes dari pihak kita. Oke, untuk BUMDes saya tanya, Bapak, untuk penelitian tentang Cilebut Barat nih selalu menjadi referensi ya, kunjungan-kunjungan baik itu dari kabupaten atau dari luar kabupaten Bogor sendiri untuk studi banding ke sini. Seperti apa Pak? Kita juga tadinya tidak tahu bahwa dari pemerintah Kabupaten Bogor ini mereferensikan kunjungan dari berbagai wilayah, termasuk dari Aceh, dari Kecamatan Simele, kemudian kemarin dari Bangka Barat, kemudian ada lagi dari Sulawesi. Tentunya ini referensi dari kabupaten.
ya kami atas nama pemerintah Desa Cilebut Barat mengaturkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mempercayakan kunjungan dari luar ini ke Desa Cilebut Barat. Tentunya kami juga masih banyak kekurangan, perlu banyak belajar dan perlu banyak pembinaan atau bimbingan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, untuk kunjungan-kunjungan dari luar ini tentunya ada dasar barangkali dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk mereferensikan ke Desa Cilebut Barat. BUMDes Cilebut Barat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Cilebut Barat. Hal ini sekaligus menjadi motivasi agar usaha milik desa ini lebih baik lagi di masa mendatang.